Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas siapkan temannya dan berdoa. Oke, jadi adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah struktur dan fungsi sistem peredaran darah dengan pokok pembahasan. Yang pertama itu peredaran darah, alat peredaran darah, dan darah. Ibu akan menjelaskan secara rinci ketiga pokok pembahasan ini. Ibu akan menulis di papan, kalian juga bisa menulisnya di buku kalian. Di sistem peredaran darah, yang pertama itu ada namanya peredaran darah. Yang kedua ada namanya alat peredaran darah. Yang ketiga ada darah. Di peredaran darah ini ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di alat peredaran darah ini ada jantung dan pembuluh darah. Di pembuluh darah ada arterie dan vena. Kemudian yang ketiga ada darah. Di darah ini 55%-nya plasma darah dan 45%-nya sel darah. Jadi adik-adik, ibu akan menjelaskan secara rinci ketiga pokok pembahasan ini, yang itu peredaran darah dan alat peredaran darah dan darah. Di bagian struktur, ibu akan menjelaskan ketiga pokok pembahasan ini secara rinci. Yang ibu akan jelaskan yang pertama itu peredaran darah. Di peredaran darah ini kan ada dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di peredaran darah besar ini dari bilik kiri menuju otot, kemudian menuju vena cava dan menuju serambi kanan. Sedangkan pembuluh darah kecil ini dari kanan menuju aorta pulmonale, menuju paru-paru,
Kemudian ibu akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu alat peredaran darah. Untuk pembahasan kedua, alat peredaran darah. Alat peredaran darah. Di alat peredaran darah ini ada dua. Yang pertama itu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung ini fungsinya memompa darah. Nanti ibu akan gambar agar kalian bisa mengerti proses peredaran darah. Di pembuluh darah ini ada namanya arteri dan vena. Arteri ini biasa disebut pembuluh nadi, sedangkan vena ini pembuluh badik. Nah, perbedaan dari kedua ini mengalirkan, kalau pembuluh nadi ini mengalirkan darah dari jantung. Sedangkan pembuluh bidik ini menuju jantung. Kemudian kalau arteri ini atau pembuluh nadi ini denyutnya kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan pembuluh badik ini tipis dan tidak elastis. Kemudian arteri ini denyutnya keras, atau terasa. Sedangkan di pembuluh bidik ini tidak terasa. Nah, kita bisa lihat ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh badik. Dan ibu akan melanjutkan ke jantung. Nah, jantung ini fungsinya memompa darah. Nah, di sini ibu menggambar dua bentuk jantung, di mana jantung ini terbagi empat. Yang pertama itu sebelah kanan serambi kanan, kemudian yang sebelah kiri namanya serambi kiri, dan bagian bawah itu namanya bilik kiri dan bilik kanan. Nah, ibu akan menjelaskan secara rinci tahap peredaran darah. Di tahap peredaran darah ini, ibu akan menjelaskan peredaran darah besar. Dari mana mulanya agar kalian bisa mengerti secara rinci ya. Dari bilik kiri menuju seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh menuju serambi kanan. Nah, dari bilik kanan menuju
Nah, dari bilik kiri ini ke seluruh tubuh, kemudian seluruh tubuh ke serambi kanan dinamakan vena oras. Kemudian dari bilik kanan ini ke paru-paru namanya aorta pulmonalis. Nah, dari paru-paru ini menuju serambi kiri namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Oke adik-adik, sampai sini materi yang Ibu ajarkan. Kalian bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada di antara kalian yang belum mengerti. Ibu akan akhiri pelajaran hari ini dan terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.